Halo guys, kembali lagi bersama channel Farhan Lur. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas jawaban dari pertanyaan teman saya. Ada salah satu teman saya yang tanya, Mas, ini saya udah beli panel surya 20 watt peak 20 WP, tapi kok dia nggak ada arusnya sama sekali ya? Ini jalan nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman bisa coba langsung lihat gambar ini. Jadi ini gambar dari CCTV saya ya. Saya pasang untuk memantau panel surya saya, kondisinya gimana. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kondisi panelnya sebenarnya belum tersinari matahari. Teman-teman bisa lihat kan, batas antara sinar matahari dan bayangannya. Nah, kondisi saat ini seperti ini nih, membuat panel surya itu tidak ada arus, atau kalau ada pun sangat kecil sekali, teman-teman. Nah, hal ini kenapa? Karena panel surya dari pabrikannya, dari manufakturnya, itu ada jenis pembuatan yang membuat dia, meskipun terkena shadow, dia mengalami degradasi yang sangat signifikan, teman-teman. Nah, modelnya itu seperti ini. Jadi ada panel yang dibentuk paralel, setiap selnya itu dia dirangkai secara paralel dari manufaktur, dan ada juga yang serial seperti ini. Yang serial ini terutama yang sangat mengalami degradasi dalam powernya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia itu serial, nah itu dia kayak rangkaian seri gitu. Misalnya ada satu panel aja gitu, misalnya ketutup gitu ya. Nah dia sifatnya kayak udah jadi open circuit, udah kayak koneksinya tuh lepas gitu. Jadi ya arus yang ngalir bisa kecil banget, nol. Tapi lain cerita kalau semuanya itu kena cahaya, seperti gambar kayak ini ya. Nah ini baru langsung terjadi lonjakan yang sangat signifikan, teman-teman. Nah, untuk menjawabnya lebih detail lagi, saya sudah melakukan eksperimen selama kurang lebih 7 hari dan saya catat hasilnya. Berikut hasilnya. Oke teman-teman, jadi ini datanya ya. Saya melakukan eksperimen selama kurang lebih 7 hari untuk mencatat output dari panel surya. Saya membuatnya mencatat nilai volt, ampere, dan wattnya ya, serta kondisinya seperti apa gitu kan. Nah, ini saya sudah mencatat kurang lebih sekitar 343 data ya teman-teman, cukup banyak. Untuk mempermudah kita menganalisanya, saya bagi menjadi volt, ampere, dan watt, teman-teman. Nah, di sini voltnya, saya masukkan nilai-nilai tadi ke dalam tabel, kemudian saya buat menjadi sebuah chart seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya menggunakan waktunya kan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu kan. Biar pas 12 jam gitu lah. Kenapa saya mulainya dari jam 6 pagi? Karena dia baru ada, ibaratnya voltage ya, tegangan itu sekitar kurang lebih jam 6 kalau di rumah saya begitu kan. Nah, di sini jam 6 ini voltasenya cukup kecil ya, sekitar 12, sekian gitu. Ada yang bahkan di bawahnya gitu kan. Nah, kemudian dia akan terus naik mengisi kan, berarti dia voltasenya kurang lebih puncaknya ya di sekitar jam 12 sampai jam ini jam 1.30 ini kurang lebih. Jadi itu adalah waktu prima untuk PLTS mengisi di case saya. Soalnya case saya kan, rumah saya itu menghadap ke arah barat ya teman-teman. Sedangkan matahari kan terbit juga dari barat. Maksudnya dari timur. Kalau dari barat kiamat lah. Dari timur berarti kan ada shadow itu. Maksudnya kena bayang-bayang jadi si panelnya. Nah dia itu kurang bisa memberikan output secara maksimal. Nah ketika dia full kena cahaya matahari, itu baru sekitar jam 9 kalau di sini. Ini bisa dilihat ada lonjakannya ya. Di sini jam 9. Nah, kemudian jam 4.45 ini dia udah tidak ada tegangan, voltage ya. Dia langsung nol gitu. Berarti dia udah tidak mengisi juga di waktu ini. Jadi dia itu tidak bisa sampai jam 6 sore ini, tidak bisa dia. Jadi dia waktu optimalnya jam 9 sampai jam kurang lebih jam 4 gitu kan buat ngisi. Kurang lebih 7 jam. Nah, itu maksudnya waktu untuk pengisian teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke ampere. Nah, ini hasil grafiknya cukup ini ya, fluktuatif ya. Karena di sini ada yang cukup jatuh juga ini ampernya, padahal yang harusnya puncak ampernya malah dia sedikit sekali gitu kan. Ini terjadi ini karena adanya ketutupan gitulah panelnya, shadow atau
mendung gitu kan. Bahkan waktu itu sempat hujan teman-teman di rumah saya. Jadi di sini dia benar-benar rendah banget ini, ampernya hampir mendekati nol. Karena hujan benar-benar tertutup, mataharinya nggak ada. Begitu hujan reda dia langsung naik lagi tuh, langsung tinggi, langsung 2 ampere lebih gitu kan. Ini sama seperti voltage ya, di sini malah lebih kelihatan. Kalau jam 9 ini dia baru mulai ngisi tuh, langsung ke puncak gitu kan. Langsung dia sekitar 2 amperan gitu rata-rata. Kemudian dia ngisi sampai ya kurang lebih ini ya puncaknya sampai jam 1.15 lah kurang lebih. Habis itu akan turun. Nah, jam 3.15 ini masih ngisi, jam 4 masih ngisi ya, di atas 1 ampere. Nah, begitu jam 4 lebih dia mulai turun sampai 0 habis gitu kan, nggak ada arus sama sekali. Oke, selanjutnya kita ke grafik yang watt. Nah, di yang wattnya ini, dia itu sebenarnya cukup mengikuti dari ampere ya, daripada volt. Jadi ampere ini memberikan pengaruh yang lebih signifikan daripada volt itu sendiri. Ini mirip seperti ampere ya, jadi kurang lebih penjelasannya sama. Cuman di sini saya punya poin penting ya teman-teman. Di sini teman-teman lihat bahwa watt paling besarnya itu sekitar 30 lebih sekian gitu kan. Padahal panel yang saya pakai ini itu kurang lebih 70 watt. Jadi terdiri dari 2 keping, ada yang 20 watt peak sama 50 watt peak ya teman-teman. Kalau di paralel kan jadi 70 watt peak untuk dayanya. Nah, ini kenapa kayak gini? Sebenarnya panel itu kalau misalnya di spesifikasi dia misalnya 100 watt peak, itu dia nggak bisa mengeluarkan 100 watt peak asli gitu. Nah, itu mungkin waktu pengujian dilakukan di laboratorium atau ibaratnya sistem khusus gitu kan, yang memang benar-benar bisa mengeluarkan potensi maksimal dari panel surya itu sendiri. Mungkin mereka di lab pakai laser atau apa gitu untuk sumber cahayanya kan, saya juga kurang tahu. Tapi untuk matahari realnya, terutama di tempat saya ini, di daerah Jawa Timur, itu dia nggak bisa sampai segitu. Bahkan pernah saya coba peaknya langsung itu, nyoba langsung pakai multimeter, itu dia cuma di sekitar 42, atau dia mengalami degradasi sebesar 40% ya. Jadi yang bisa dipakai itu cuma sekitar 60% teman-teman. Nah, 60% harusnya kan 42 ya kurang lebih. Tapi ini dia cuma di sekitar 30 watt teman-teman. Untuk maksimalnya di peaknya ini. Nah, ini kenapa? Karena saya pakai controllernya itu menggunakan SCC ya, bukan MPPT. Nah, SCC di sini dia itu membatasi arus yang masuk. Voltage yang masuk. Jadi harusnya kalau kita lihat spesifikasi dari panel itu sendiri, di sini terlihat bahwa voltasenya itu bisa sampai 18, 20 volt bahkan. Nah, kenapa di sini di yang volt tadi ini juga nggak bisa lebih dari 14? Karena dia melewati SCC kan. Nah, SCC-nya itu membatasi itu tadi. Jadi dia jelas otomatis wattnya akan berkurang. Nah, kalau teman-teman mau membuat sistem PLTS nanti, di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana merancangnya menggunakan kurang lebih yang realnya, data real. Oke, saya rasa sekian teman-teman. Jadi kesimpulannya, panel surya itu harus full dia kena cahaya matahari, baru teman-teman bisa menghitung berapa lama waktu pancaran sinar matahari, atau berapa lama panel surya itu dapat memberikan output ke baterai atau ke aki gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silahkan klik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan komennya. Oke, terima kasih.